Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang bersukacita di dalam Kristus. Setiap pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan karena Dia adalah Tuhan yang setia. Setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita berdoa sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas segenap keberadaan kami dan kelimpahan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami juga bersyukur buat orang-orang terkasih yang masih Engkau izinkan untuk berada di dekat kami. Kiranya kasih-Mu selalu mempersatukan kami semua. Ya Bapa, saat ini adalah waktu di mana kami mau duduk diam dan mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Kami mengarahkan telinga, hati dan pikiran kami kepadamu. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang akan menerangi dan menuntun langkah kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hidup ini terkadang begitu susah untuk dijalani, sehingga rasanya kita ingin menyerah saja. Begitu banyak masalah yang silih berganti datang, kesakitan dan penderitaan di dalam kehidupan. Saat mendengarkan renungan ini pun, mungkin ada di antara kita yang sedang berpikir untuk menyerah dalam pernikahan kita, dalam pekerjaan kita, dalam perekonomian kita, dalam pelayanan kita, dan masih banyak lagi. Memiliki keberanian untuk berjalan terus meskipun mengalami banyak kesulitan hidup adalah tema renungan kita hari ini. Kita akan belajar bahwa banyak orang mengalami penderitaan yang begitu berat, tetapi mereka berjalan terus tanpa menyerah. Di antara mereka adalah Tuhan Yesus sendiri dan Rasul Paulus. Di sepanjang kehidupannya di bumi ini, Tuhan Yesus mengalami penghinaan, penolakan, pengkhianatan, dan penderitaan yang berat secara fisik di saat Ia sedang menuju ke kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus berhasil menyelesaikan misinya dengan sukses. Rasul Paulus mengalami penderitaan secara fisik, didera, dipenjara, mengalami kapal karam, dan masih banyak lagi penderitaan lainnya. Tetapi ia berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, rasanya penderitaan kita saat ini masih belum seberapa. Namun ada orang-orang yang sudah memutuskan untuk menyerah saja. Sebagai orang-orang percaya, menyerah kala tidak boleh ada dalam kamus kita. DNA kita adalah DNA anak-anak Tuhan yang merupakan para pemenang bersama Kristus. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seberapa sulit pun masalah-masalah kita, seberapa besar pun penderitaan kita, kita harus memiliki keberanian untuk berjalan terus. Dan dasar keberanian itu untuk berjalan terus adalah dasar yang pertama, yaitu keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kita tidak akan takut melewati tempat yang segelap dan seseram apapun apabila kita yakin bahwa Allah yang Maha Kuasa ada bersama kita. Keyakinan ini merupakan hal yang utama bagi kita yang akan membuat kita berani untuk berjalan terus di sepanjang kehidupan kita meskipun banyak kesulitan dan penderitaan yang menghadang. Dasar yang kedua yaitu keyakinan bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan.
Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berjalan dengan kekuatan kita sendiri memiliki batas, tetapi berjalan dengan kekuatan Tuhan akan memampukan kita untuk bisa melewati kesulitan dan penderitaan kita secara supranatural. Kekuatan Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menyelesaikan misi kita di dunia ini, seperti halnya yang terjadi dengan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Dasar yang ketiga yaitu keyakinan bahwa semua penderitaan pasti berakhir. Wahyu 21 ayat 4, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Apa yang kita alami di dunia ini hanya sebentar dan akan segera berakhir. Semua penderitaan, termasuk semua kebahagiaan di dunia ini, hanyalah bersifat sementara. Kita akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya apabila kita sudah kembali ke sorga, ke rumah Bapa, yaitu sebuah tempat di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi, saat kita sedang mengalami kesulitan dan penderitaan di dunia ini, yakinlah bahwa semua itu pasti akan berakhir. Kita tidak boleh menyerah sebelum melihat semuanya berakhir. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, semua manusia di dunia ini sedang berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Akan tetapi, apabila kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, dan semua penderitaan pasti berakhir, maka kita akan memiliki keberanian untuk berjalan terus sampai kita menyelesaikan misi kita di dunia ini. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya setiap benih firman Tuhan dapat bertumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah-buah melimpah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami yang membuat kami bisa berjalan di dalam kelimpahan kasih karunia dan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih buat kesehatan tubuh kami dan pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih buat berkat makanan jasmani dan rohani yang Engkau berikan bagi kami setiap hari. Kami percaya bersama-Mu kami memiliki keberanian untuk berjalan terus dalam menyelesaikan misi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.